Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi bersama saya Aksan Fikrilah Pericahya. Di sini kita akan bicara tentang ikan pastinya. Seperti biasa atau mungkin apapun lah yang akan kita dapatkan dari beranda atau dari aplikasi, bukan aplikasi ya, lebih ke sosial media X. Mungkin kita akan fokuskan di X lagi gitu ya, karena kok lebih enak kalau lihatnya di X sepertinya. Nah, jadi teman-teman, saya mohon maaf juga karena ndak upload video gitu. Mungkin ya meskipun saya pesimis ada yang menunggu gitu ya. Cuman memang ya saya sampaikan saja karena ada beberapa urusan baik saya maupun rekan-rekan soft sekalian gitu. Hari Jumat kemarin sebenarnya mau tuh bikin softs gitu ya. Tapi ternyata hmm, Indonesia lawan Jepang gitu ya. Jadi ya rasa nasionalisme dari beberapa anggota SOFS akhirnya kita bela bersama-sama sehingga kita menjeda SOFS gitu ya. Nah, hari ini adalah jeda SOFS gitu ya. Dan sebenarnya saya terlalu banyak mengatakan gitu ya atau apa ya tadi. Mohon maaf, saya masih harus menyesuaikan lagi supaya mungkin ada nih yang kalau semisal mendengarkan saya ngomong tuh, ih kok ganggu banget ya ada imbuhan-imbuhan itu. Jadi mohon maaf, saya coba sesuaikan lagi teman-teman. Jadi kita akan buka di sini untuk X ya, saya izin share. Di sini saya akan men-share. Oh, oke betul. Nah, siap. Ini langsung kita ditujukan pada quick of message sketch of not Homotherium or saber-tooth cap mummy revealed in the paper today. Jadi ini ya teman-teman, baru-baru ini itu ada ada apa namanya, ada penemuan terkait ini ya, apa untuk hewan purba yang termumikan gitu. Nah, jadi ini adalah anak dari ini ya, dari kucing bergigi ini ya, bergigi pisau apa ya kalau bilang. Saya enggak seberapa paham kalau di Indonesia kan cybertooth yang jelas gitu ya. Nah, jadi makanya banyak sekali art yang ini apa yang merujuk kepada kejadian tersebut. Jadi untuk ini ya, untuk papernya sendiri atau artikelnya itu masih baru-baru sekali. Bahkan ini dikatakan today artinya tanggal 15 November kemarin ya. Tapi memang saya tidak seberapa mengikuti sih. Cuman ya saya tahu aja gitu. Ini kayaknya nggak ada ini ya. Nggak ada apa namanya dijelaskan. Ini cybertooth, bedanya cybertooth dengan ini dengan singa modern gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di ini ya, di kerangka maupun bentuk fisiknya gitu. Nah, sebenarnya penemuan-penemuan mumi ini kalau bagi saya pribadi itu sangat ini ya, sangat baik gitu. Ya, apapun yang ditemukan di dunia saintifik pasti baik lah gitu ya bagi saya. Dalam artian mengembangkan khasanah. Pokoknya dia tidak dimasuki oleh kepentingan-kepentingan atau kemudian ketidakakuratan yang disengaja itu saya rasa akan selalu menjadi kabar baik gitu. Terutama apa? Kalau semisal dia termumikan, maka artinya kita bisa mendapatkan mungkin seperti warna yang lebih akurat gitu ya. Lalu kemudian juga apa untuk beberapa konstruksi yang kemudian terkadang tidak bisa terlihat dari fosil gitu ya. Walaupun sebenarnya untuk fosil-fosil mamalia ini rata-rata apa ya? Rata-rata itu tidak separah
fosil-fosil dinosaurus gitu ya, yang lebih dahulu gitu. Karena kalau apalagi yang lebih parah itu adalah fosil-fosil sebelum zaman adanya dinosaurus. Artinya seperti fosil-fosil, katakan ini teman-teman, saya pas ini belum saya turunkan mainan. Ini adalah ini ya, apa mainan si ikan ini, ikan yang sering dianggap oh megalodon. Ini bukan megalodon ya teman-teman. Ini itu kok saya lupa. Lupa saya. Astaga, apa sih ini namanya? Kok saya lupa? Sorry sorry teman-teman. Ini coba kita cari bersama-sama. Ah, sangat payah. Kok saya pas lupa sih? Apa ya namanya? Sebentar. Hmm, harusnya keluar soalnya itu awal-awal biasanya. Hmm, 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 hmm. Soalnya itu adalah salah satu yang paling masyur gitu ya. Ini loh, siapa sih ini namanya kok lupa gua. Pas ngeblank saya. Padahal biasanya ingat. Nah, ini Dangleosteus. Dangleosteus ini adalah ikan yang kejadiannya itu di preservasinya itu hampir sama seperti kasusnya hiu. Jadi yang terpreservasi biasanya itu cuman bagian kepalanya saja. Jadi kita tahu kepalanya itu armor gitu ya. Dan giginya empat. Meskipun dia tidak masuk pada keluarga Tetraodon. Keluarga Tetraodon itu adalah keluarga ikan-ikan bergigi empat. Jadi tetra itu empat, odon itu gigi. Yang kemudian sebenarnya Tetraodon itu adalah ikan buntal, begitu ya. Ini Tetradontiformes, tapi kalau kita spesifik ke Tetradontiformes ini ordo, Tetraodontidae ini keluarga. Nah, ini adalah ikan buntal. Ini ikan-ikan seperti ini. Kalau ini salah ya teman-teman, ini adalah diodon. Ini sudah beda keluarga, ini Diodontidae. Ini Tetraodontidae gitu ya. Jadi ikan buntal yang dia itu nggak spike banget gitu loh. Apa ya? Durinya itu eh, nggak se ekstrim ini. Kalau ini buntal durian itu dia Diodontidae, beda keluarga gitu ya. Jadi giginya cuma dua kalau ini gitu. Tapi kalau Tetraodon giginya empat. Meskipun ada Tetraodontidae, saya kurang tahu. Kadang itu diidentifikasi sebagai Tetraodontidae, kadang diidentifikasi sebagai Triodontidae. Jadi artinya ada gigi dua, gigi tiga, ada gigi empat, gitu ya. Nah, yang gigi dua ini sudah fix dia keluarga Diodontidae. Di dua, odus itu gigi dua atau Diodontidae ini golongannya. Ya, kalau teman-teman pernah lihat TikTok saya, walaupun saya tidak banyak membuat, cuma 2 biji masihan saya belum aktif lagi. Saya TikTok tuh agak-agak ya apa ya, saya males buka TikTok. Tapi ini apa? Diodon itu adalah keluarga dari Nyonya Puff gitu ya. Kalau yang di SpongeBob, walaupun Nyonya Puff itu durinya nggak terlalu diperlihatkan, tapi sebenarnya referensinya itu ke Diodontidae daripada Tetraodontidae, bukan Tetraodontidae dia. Nah, kalau Tetraodontidae itu buntal-buntal yang dia itu durinya nggak seberapa banyak. Tapi untuk memastikan lagi teman-teman cek giginya. Giginya ada empat atau ada dua. Itu yang paling membantu. Nah, ada juga yang giginya cuma tiga. Gitu. Di Indonesia sendiri, kalau yang giginya tiga ini sangat langka sekali. Dia ada di hmm, apa itu namanya? Di daerah-daerah Walase. Triodon. Triodon ini. Jadi salah satu
ikan buntal yang, aduh, kalau saya punya spesimen ini, saya akan sangat merasa terhormat sekali. Tapi ikan buntal yang paling banyak itu adalah Tetraodontidae gitu ya, daripada Diodontidae. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Ini adalah Dinkleosteus. Steus. Kita coba lihat fosilnya ya. Nah, fosilnya itu dia selalu digambarkan cuman ini ya, cuman bagian kepalanya saja, bukan digambarkan ya, tapi memang dia ditemukannya itu cuman bagian kepalanya saja sampai sampai sekarang yang jelas gitu ya. Nah, makanya kemudian penggambaran dia itu sangat beragam sekali dan ini yang paling modern. Yang paling modern itu dia agak bantet untuk jenis Dunkleosteus tereli. Jadi Dunkleosteus itu genus ya. Dinkelsteus stereli ini. Nah, biasanya kan digambarkan, oh dia panjang seperti ini. Nah, ternyata di penelitian terbaru, dia itu lebih masuk akal ketika lebih pendek badannya. Lalu kemudian ini sebenarnya masih salah. Saya nggak tahu ini siapa yang menggambar. Cuman untuk apa ya, untuk armornya sendiri itu ternyata dia ada di tidak terlalu nampak gitu ya. Nggak seperti ini. Jadi kita coba lihat Dunkleosteus. Nah, inilah yang menjadikan dia itu susah digambarkan ulang. Makanya ketika ada penelitian-penelitian terbaru yang kemudian dia bahkan termumikan, bukan hanya terfosilkan, tapi termumikan, itu saya rasa akan sangat membantu sekali dalam menggambarkan kehidupan di masa lalu. Untuk Dunkleosteus sendiri, kita akan lihat bahwasannya dia ini sudah direvisi. Untuk keywordnya itu Dungosteus scientifically accurate. Ah, mana ya yang lebih? Ah, ini. Jadi dia itu nggak terlalu nampak. Nah, untuk jadi hampir seperti hiu gitu aja. Jadi dia nggak nampak banget armornya gitu. Walaupun ada ikan-ikan yang memang dia armornya nampak seperti sapu-sapu itu kan armornya nampak. Cuman dia ternyata tidak gitu ya. Dia lebih lebih apa ya? Lebih cangki gitu ya, lebih berdaging gitu ya daripada ini. Nah, memang ada penyusutan. Jadi dia awalnya digambarkan panjang seperti hiu keren gitu ya. Ternyata dia lebih bantet gitu ketika diteliti. Dan apa yang dulunya sangat keren sekali karena digambarkan dia itu terlihat sekali armornya, ternyata tidak. Ternyata armornya itu harusnya apa tidak nampak lah, dia lebih cangki gitu ya, lebih di dalam seperti itu. Nah, ini cuman saya belum mempelajari lebih lanjut apakah kemudian Dinkelsteus ini dia masih berkerabat dengan hiu atau tidak, tapi dia jelas armored fish. Nah, ini sebenarnya sayang sekali. Sebenarnya keren sekali miniatur ini. Jadi ini adalah miniatur keluaran PNSO. Kalau semisal apa teman-teman cari yang dia itu mainan yang kemudian dia itu hampir akurat, itu biasanya PNSO ini update-update gitu. Cuman untuk Dinkleosteusnya sebenarnya belum ada update gitu ya. Dan ya ini masih panjang, lalu kemudian juga masih sangat terlihat sekali armornya ini. Nah, ini lebih kurang akurat. Cuman sebenarnya ya nggak yang nggak akurat banget, nggak. Ini lebih akurat lah gitu loh. Jadi keren sebenarnya. Cuman yaitu karena ada penelitian terbaru itu baru tahun kemarin apa tahun ini ya itu direvisi itu lupa saya. Direvisi menjadi canggih sekali itu. Itu. Ini ada apa ini ya? Bentar. Kecil sekali gambarnya. Ah, benci sekali saya. Oke, whatever. Jadi kita kembali lagi ya itu. Makanya kalau termumikan itu lebih apa ya? Lebih menguntungkan lah untuk penelitian dibandingkan ketika dia ini ya apa namanya ter 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 terfosilkan saja gitu teman-teman sekalian.
Apalagi kalau semisal kita masih bisa mendapatkan DNA-nya, itu ya pasti teman-teman familiar lah dengan proyek pengembalian mamut untuk hidup kembali. Nah, gitu itulah gitu ya. Walaupun saya kurang tahu apakah bisa atau tidak dalam waktu dekat itu terrealisasi gitu ya. Hmm, sepertinya jarang sekali ya ini untuk pos ikan. Ini adanya ikan ini ikan pari. Ini bukan ikan pari sih, ini lebih ke skate sepertinya. Ini skate harusnya. Kita coba lihat ya. Ini Jepun-Jepun ini. Gua tidak tahu ini apa. Terjemahkan postingan. Ini sangat lucu. Padahal ini sangat lucu. Apa dah? Bagaimanapun, mengapa saya tidak merasa sedikit malu? Kenapa mengapa saya merasa sedikit malu? Mungkin karena banyak hal yang terlihat. What? I don't understand what he's saying. Tapi saya nggak dapat ID-nya. Tapi ini skate teman-teman. Jadi untuk apa ya? Skate itu ya kalau dikatakan pari apa betul ya? Saya belum belajar. Ini loh skate maksud saya. Dia bukan stingray, beda sudah. Skate itu apa ya bahasa Indonesianya? Tapi kalau dibilang pari ya sudahlah. Nah, dia itu ekornya lebih. Nah, lagi-lagi kita mengundangkan kata chunky gitu ya. Lebih berisi gitu. Bentuknya itu sudah beda dari pari lah, gitu loh. Oh, pari nggak ada moncongnya ya, Bang? Nggak juga. Pari ada yang punya moncong. Nah, apa contohnya pari yang punya moncong banyak. Apalagi kalau misal kita ngomongnya bukan pari yang pada umumnya, tapi kita ngomong eagle race katakan, itu malah moncong dia, lebih ekstrim moncongnya. Ini eagle race. Ini kan ini lebih ekstrim ya. Ada juga yang dia moncong. Apa mau dibilang moncong? Enggak juga. Apa ya dia? Kaunos race. Nah ini. Jadi dia kayak nggak ada moncongnya, malah pesek gitu. Bukan pesek ya, ini lebih ke apa? Hmm, nggak tahu ya. Kalau saya sih lucu, cuman mungkin teman-teman ada yang merasa geli gitu ya malahan ya. Tapi ya itu, bermacam sekali jenisnya pari ini. Dia kalau skate ini saya nggak tahu dia ada nggak di di Indonesia, tapi dia genus raja itu masuk di sini. Oh ada, insya Allah ada, ada. Sebentar. Hmm, kayaknya pari yang dilindungi itu dia ada salah satunya raja. Coba sih saya lihat. Atau enggak ya? Oh, bukan teman-teman. Adanya Himantura, Himantura sama Urolopus. Bukan raja. Kok saya pernah lihat raja ya? Coba kita lihat ya. Hmm, raja. Kita lihat di Fishbase ya. Ada nggak raja nih yang di Indonesia? Jadi raja itu adalah genus ya teman-teman ya. Salah satu genus dari ikan bertulang lunak gitu ya. Jadi untuk raja ini kita apa ya? Kayak raja itu hmm, oke, teman-teman bisa lihat ini. Raja itu dia
ternyata saya juga baru tahu ini. Raja itu ternyata artinya di bahasa Latin adalah stingray. Jadi kita nggak apa-apa sebut pari ya. Nah, tapi ternyata ini ada di Indonesia juga. Western Indian Ocean ini bisa dilihat ya. Tapi kita lihat, iya berarti ada di Indonesia harusnya. Rajide, ya keluarga raja itu Rajide memang. Jadi harusnya ada di Indonesia, cuman saya nggak tahu apakah di Indonesia ini ada penamaan khusus untuk pari raja ini. Nah, kalau di Fishbase teman-teman, ini kita bisa lihat, bisa pilih negaranya di sini ya. Jadi teman-teman kalau mengidentifikasi ikan lebih enak. Kalau semisal teman-teman fokuskan ke Indonesia, let's say, gitu ya. Nah, dari 164 spesies, maka di Indonesia hanya ada dua. Nah, ini juga ada yang kemudian moncongnya nggak terlalu ini ya, terlalu tinggi seperti apa. Nah, ini Rajinella anandai. Oke. Oke. Ini ternyata teman-teman ada di Indonesia. Borneo Sunskate sama, tapi dia bukan genus raja, tapi dia Ragella sama Okamejei. Jadi sudah beda genus, cuman dia satu keluarga gitu ya. Coba kita lihat yang ada di Borneo ya. Ini yang ada di Borneo, teman-teman. Borneo, Kalimantan ya. Sebenarnya ini saya itu agak bingung. Klasper itu yang ini, teman-teman. Ini klasper. Klasper itu ini ya, teman-teman, yang saya lihatkan. Klasper itu adalah kelamin dari si ikan-ikan bertulang lunak ya. Seperti hiu itu kalau jantan ya pasti ada klaspernya. Ini ya, yang panjang di belakang ini itu ada dua. Memang ada dua. Nah, yang dibuat untuk reproduksi itu cuma salah satu nantinya. Tapi apa, insya Allah semua ikan bertulang lunak seperti hiu pari gitu ya, itu dia punya klasper untuk membedakan jantan dan betinanya seperti itu. Ini ya makanya jangan durhaka, tondo, nduk. Ini ya. Astagfirullahaladzim. Hmm. Nah itu. Oh, kalau semisal, oh itu kok persis sama yang dikutuk. Enggak, yang dikutuk itu bukan keluarga Rajide. Yang dibuat di video itu adalah adalah ordo ini, Riniformes. Nah, Riniformes itu ini. Jadi golongannya hiu lontar. Nah, gini-gini nih. Tapi saya lupa sudah, ya, bukan lupa ya. Saya tidak terlalu ingat yang mana gitu ya. Nah, tapi ini golongannya hiu gitar, hiu barong. Nah, itu yang dibuat di apa di video anak durhaka itu. Dan kenapa ya kok orang-orang nggak tahu kalau itu video fake katakan. Sebenarnya kenapa kok kita tuh kegocek sih dengan ikan ikan pari yang kemudian ditaruh di kasur gitu ya. Bahkan sampai, aduh, kita bener-bener ini ya, bener-bener takut lah apalah. Nah, itu sebenarnya ada beberapa alasan sih teman-teman. Untuk ikan yang kita bicarakan, itu adalah ikan yang paling terancam punah di lautan, gitu ya. Jadi ikan-ikan dari ya golongannya itu ya, golongannya. Nah, saya pernah bikin ini salah satunya. Ini adalah stiker hiu barong gitu ya. Ini critically endangered gitu ya. Jadi sangat amat terancam punah sekali kalau bisa saya katakan dengan tidak efektif tapi penuh penekanan gitu ya. Nah, jadi hampir seluruh anggota
dari golongan ikan-ikan ini itu memiliki status yang sama, yaitu critically endangered gitu. Nah, tapi memang masih sering sekali ditangkap gitu ya. Bahkan di salah satu pelabuhan yang pernah ini saya pantau, setiap pagi itu pasti ada ikan-ikan ini, golongannya ikan-ikan ini, hiu gitar, hiu barong gitu ya. Itu banyak sekali gitu ya. Jadi dan ukurannya tidak main-main, ukurannya besar sekali. Bahkan satu kasur, lebih mungkin besar sekali. Jadi sekitar ukuran 2 meter, 2,5 meter, banyak sekali. Dan hiu-hiu dan nggak cuman hiu itu saja, tapi hiu-hiu yang lainnya gitu ya. Jadi ya itu Indonesia. Yang jelas-jelas critically endangered seperti ini itu tidak dilindungi di Indonesia sendiri. Itu yang membuat saya kecewa di perlindungan hiu gitu ya. Bahkan walking catfish, walking shark gitu ya, yang baru-baru ini, bukan baru-baru sih, beberapa waktu ini dilindungi secara evolusioner gitu ya. Dalam artian memang itu adalah aset evolusi itu oleh dunia, itu tidak dilindungi di Indonesia gitu. Jadi ya sudah. Oh, ini juga skate teman-teman, saya lupa saya punya anak durhaka. Saya punya mainan skate nih. Anak durhaka nih satu nih. Ini sambil duduk dia. Kayak hantu emang. Nah, cuman yang kayak mata itu sebenarnya ini ya, apa bukan bukan mata ya. Matanya harusnya ada di sini, di sekitar sini. Seperti pari lah sama. Cuman karena dia apa ya kayak itu harusnya nostril lah. Nostril, nostril atau lubang hidung ya. Nah, itu dia kayak mata akhirnya dianggap mata. Nah, itu perlindungan hiu dan pari Indonesia. Wih, jadi panjang ya. Padahal kita cuma ngomong tentang apa tadi? Ya itulah kalau kalau bicara ikan tuh saya sebenarnya hmm, banyak yang bisa dibicarakan itu. Cuman memang kita terlalu fokus dengan apa ya? Nah ini skate ya. Berarti ini kemungkinan besar nggak ada di Indonesia yang skate yang ini ya. Tapi kalau warna putihnya apakah albino itu sepertinya enggak teman-teman. Karena untuk warna sendiri memang di kalau baru brojol itu putih biasanya. Saya pernah itu tadi apa eagle ray itu bukan eagle ray ah, ya salah satu spesies eagle ray yang kemudian saya temukan itu pernah saya sudah mati ini ya di pelabuhan terus saya dorong perutnya itu keluar anaknya itu putih sekali anaknya. Nah, yang jenis apa ya dulu ya? Lupa saya ininya spesiesnya depannya A harusnya. Cuman ya itulah pokoknya. Nah, itu putih sekali. Jadi memang kemungkinan itu baru brojol sehingga memang dia putih seperti itu teman-teman. Ai 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 ai. Oke, kita lihat apa lagi yang menarik. Ini apa nih? Saya baru lihat sih ini. Stenosaurusidae. Ini keluarga ya. Saya tuh suka suka apa ya yang berkaitan dengan evolusi lah pokoknya gitu loh. Jadi kalau semisal timeline saya kadang nggak berbau amis tuh ya berbau ini. Walaupun saya nggak seberapa apa ya paham tentang ini, cuma saya suka gitu. Saya nggak tahu ini itu masuk apa ya? Apakah dia dinosaurus atau bukan gitu? Karena ini teman-teman bisa jadi berbeda karena
untuk apa ya? Nggak semua yang kita anggap dinosaurus itu dinosaurus. Pteranodon itu bukan dinosaurus. Ya, apa yang dinosaurus terbang itu pterodaktil apa-apa. Itu bukan dinosaurus. Lalu kemudian Dimetrodon, yang persis ini itu Dimetrodon. Saya nggak tahu apakah ini masuk ke Dimetrodon atau tidak. Tapi Dimetrodon itu bukan dinosaurus. Dimetrodon itu adalah salah satu jembatan untuk mamalia. Nah, ini bukan dinosaurus, teman-teman. Dimetrodon. Tapi sering ya kita anggap ini sebagai dinosaurus. Sebenarnya bukan. Karena sebenarnya Dimetrodon itu sinapsid. Nah, jadi kita akan bercerita tentang sinapsid. Sinapsid. Nah, sinapsid ini adalah, wih. Nah, ini hewan-hewan aneh-aneh ini sinapsid. Saya tidak tahu. Makanya itu tadi Stenosaurisidae itu apakah sinapsid juga atau bukan. Tapi kita bisa lihat sinapsid, anapsid, dan diapsid itu berbeda. Makanya, loh, kenapa kok itu disebut sebagai ini apa sebagai mamalia, apa awal dari mamalia ya karena kita hanya memerlukan tengkorak kepalanya saja sebenarnya. Jadi diapsid, anapsid, dan sinapsid itu seperti ini gambarannya. Dia dibedakan dari lubang yang ada di kepalanya dia. Kalau lubangnya nggak ada, berarti anapsid. Contohnya anapsid adalah penyu. Itu nggak punya lubang dia. Dia anapsid, gitu ya. Nah, sinapsid, dia lubangnya satu. Gitu ya. Dia lubangnya satu. Itu contohnya apa ya? Manusia, itu sinapsid, gitu ya. Mamalia yang lainnya itu sinapsid. Diapsid itu lubangnya dua. Contohnya apa? Reptilia. Nah, itu dia lubangnya dua. Seperti itu. Jadi, kalau Eureptilia itu diapsid dan anapsid. Nah, ini kan diapsid dan anapsid, tapi sinapsid ini sudah pisah sendiri gitu loh. Jadi makanya mamalia itu sudah beda sendiri. Makanya kita masih sebut untuk ular kah, untuk penyu kah itu reptil karena dia masih Eureptilia gitu loh. Tapi dia sudah berbeda dari dinosaurus, kadal kayak gitu itu. Kadal itu harusnya diapsid ya. Makanya perbedaan perbedaan kenapa kok ada kadal tanpa tanpa kaki? Ada kadal tanpa kaki. Ya apa cara membedakannya ya? Ada kupingnya apa enggak? Kupingnya itu adalah lubang ini tadi. Itu sependek sepengetahuan saya. Gitu ya. Jadi sudah gampang ya untuk membedakan. Nah, ini contohnya. Kenapa kok manusia itu dia sinapsid ya ini lubang ini loh. Ya, lubang ini cuma satu nih, lubang. Ini dia kita berarti sinapsid cuma satu gitu ya. Jangan diganti-ganti itu. Oh, anapsid nggak ada karena ya kalau oke oke nggak ada itu anoksik itu kan nggak ada oksigen. Anapsid berarti nggak ada. Oke masuk gitu kan. Diapsid di itu dua. Ya, oke berarti diapsid ini yang dia lubangnya dua. Terus yang satu ini apa ya? Oh bukan sinapsid. Dia lubangnya cuma satu. Monopsid. Ngaco. An Jangan ganti-ganti. Sinapsid sinapsid aja. Jangan ngide-ngide. Ya, gitu. Teman-teman sekalian. Nah, saya tidak tahu ini apakah dia sinapsid atau anapsid. Saya tidak seberapa paham. Soalnya apa ya? Kita like dulu saja, nanti coba saya pelajari lagi kalau semisal saya buka-buka likes. Oke, jadi kita apa ini? Whatever, gak tahu gue.
Jadi kita, ini loh teman-teman, penelitian Cybertooth-nya. Ini yang termumikan. Nih teman-teman, ini artikelnya di sini. Apa tak? Nggak apa-apa ini kepencet tadi translate. Tapi nggak apa-apa. Aku bisa bahasa Inggris anjay. Aduh mulutku anjay anjay. Oke, jadi nggak apa-apa orang bahasa Inggris juga cuma dapat berapa kok. Hanya masalah waktu sebelum kita mendapatkan sisa fauna Pleistosen. Pleistosen ini nama zaman ya. Di wilayah ini dalam bentuk mumi. Jadi makanya itu menghasilkan harapan baru di wilayah tersebut ada mumi-mumi dari hewan lain gitu ya. Nah, ini pemulihan kepunahan yang ini kan. For more material for the extinction. Jadi apa? Untuk pemulihan kepunahan itu ya seperti program dari itu ya m- menghidupkan kembali mammoth seperti itu teman-teman. Apa kok tiba-tiba nyambungnya ke sini ya? Ini apa sih? Oh dipromosikan. Kok jelas bikin kaget aja. Kenapa orang-orang tuh kalau komen tuh apa ya kayak out of the box aja nih. Is is this kitty cat dead? Jadi dia, apakah kucing kecil ini mati? Ya udah 30.000 tahun. Ya apa, ya apa. Jadi itu teman-teman sekalian. Nah ini makanya banyak yang dia terus kemudian gambar, oh ini satu keluarga. Karena ditemukan mumi ini. Ada yang dia, karena tadi kan ngomong tentang, itu ya, tentang kepunahan dia balas, nah, we don't need to bring them back. Kalau itu kembali. Ngeri juga karena memang untuk Cybertooth itu pernah menguasai sebagian bumi. Bukan sebagian apa ya kayak memiliki masa kejayaan gitu teman-teman. Jadi dulu Cybertooth itu digadang-gadang adalah salah satu penyebab kepunahan dari terror birds. Terror birds itu seperti kraken. Kraken itu kok kraken sih? Oh, apa gua kok beda? Apa ini? Sorry ya, bro. Bro. Keren kan? Ya Allah. Duh. Sorry, sorry. Masih muda ingatan tua. Ini teman-teman. Keren kan? Nah, ini salah satu dari terror birds. Terror birds itu yang modelnya kayak gini nih ya. Jadi kepalanya besar apa. Ini dulu juga menjadi top predator. Cuman mereka kemudian tiba-tiba punah. Gitu loh. Nah, salah satu penyebab kepunahannya itu ini apa di kadang-kadang adalah kehadiran dari Cybertooth. Makanya ini ada gambaran juga dia dimangsa oleh Cybertooth gitu. Nah ini karena Cybertooth ini dia berkelompok, lalu kemudian Terror Birds ini dia teritorial, jadi sendiri-sendiri. Kemungkinan seperti itu sependek sepengetahuan saya. Gitu. Nah ini teror birds memang sangat menteror sekali. Anda bayangkan saja kalau misal Anda segini dan bertemu burung seperti ini, apakah Anda masih bisa bersenyum, tersenyum, tersenyum? Ini susah, 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 susah. Kita ketemu kasuari aja udah. Wah, 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 ketemu beginian. Hmm. And you want to bring them back? Ah, ini loh, makanya masih bagus sekali kan teman-teman ininya, fisiknya. Nah, itu kan. Dia bahkan kumisnya pun masih ada karena dia termumikan. Nah, dan bersyukurnya sekarang kita ada CT scan gitu ya. Kita bisa lihat tulangnya tanpa kita bedah ini.
luar biasa. Jadi makanya orang-orang pada, mohon maaf teman-teman, kita sensor dulu karena ini akan dewasa. Enggak. Kenapa ada hiu ciuman nih? Aneh, aneh. And why? You still here? Kenapa Remora ini tetap di situ? Ah, why I love them. Whatever. Sorry ya teman-teman, ketawa-ketawa sendiri karena apa nih? Saya kurang tahu. Ini orang ini bolak-balik nge-repost hiu terus dia. Nggak tahu ini apakah ada hari yang berkaitan dengan hiu? Bagaimana? Ini kepiting kipas kayaknya. Lobster sih lebih ke lobster. Entahlah. Nah ini, do kan? Pada gambar ini semua, pada gambar Cybertooth semua, karena ini Homotherium latidens. Karena memang orang-orang lagi hype di situ. Ini belalang bertelur ya teman. Oh bukan, sorry cangcorang. Cangcorang apa namanya? Belalang sembah. Nggak tahu. Di like dulu aja. Kenapa nih? Kenapa nih? Ini, do you know the name of this fish? Ini fin. Ini ya teman-teman ya. Keluarga Istiophoridae. Keluarga Istiophoridae. Saya kurang tahu apakah saya pernah bahas ini ya di postingan apa di YouTube. Ah, whatever. Nah, Istiophoridae ini dulu pernah dijadikan satu kelompok dalam satu ordo artinya ya dengan ini apa dengan tuna gitu ya. Bukan satu ordo, subordo gitu ya. Scombroideae dengan tuna ya. Satu ini dengan tuna. Karena apa? Karena memang untuk Istiophoridae ini itu dia memiliki sistem peredaran darah panas hampir sama seperti tuna gitu ya. Jadi ternyata usut punya usut mereka terpisah jauh sekali. Sehingga memang untuk Istiophoridae tadi ya ikan marlin itu dia membentuk satu ordo sendiri yaitu Istiophoriformes berisi ikan marlin dan ikan todak. Ikan todak itu berbeda dari ikan marlin. Jadi tidak semua ikan pedang itu ikan marlin ya teman-teman. Jadi kita punya banyak sekali nama dan banyak sekali spesies. Jadi ini adalah ikan marlin ya. Tapi kita bisa lihat ikan todak itu beda keluarga. Dia Ziphidae. Nah, ini swordfish ini ikan pedang yang asli ya ini gitu loh. Nggak semua yang moncongnya pedang itu ikan pedang, tapi ikan pedang yang asli ya ini Zipias, ya. Zipide. Apa bedanya dengan ikan marlin? Bedanya bukan pada sirip atas ya teman-teman, tapi lebih pada sirip perut ya. Kalau sirip atas ini kita nggak bisa jadikan acuan karena Zipide itu ketika kecil pun juga punya sirip atas. Walaupun sirip atasnya yang nggak sampai menjadi layar, tapi ada juga Istiophoriformes nanti yang kemudian dia nggak selayar ini gitu ya. Nah, intinya adalah yang paling enak untuk membedakan ikan todak dan ikan marlin itu di sirip perut ya, sirip perutnya. Sirip perutnya ini ada apa enggak? Gitu ya. Kalau nggak ada, ini kan nggak ada kan? Duh, kan nggak ada. Artinya itu adalah ikan todak. Tapi kalau kita buka Istiophoridae atau marlin, ini dia punya, wah ini ada yang langsung bedakan dua nih. Nah ini, ya kan? Ini ada sirip perutnya. Nah ini nggak ada sirip perutnya. Itu lebih gampang kata. Sorry teman-teman.
Ini kok Istioforus? Makaira nigrikan. Hey, hey. Sorry, sorry teman-teman. Kita pastikan dulu ya. Makaira ini dia punya sirip perut apa enggak? Punya. Oh iya, sorry, sorry. Makaira punya sirip perut kecil. Oh, I see. Saya pernah bahas ini. Saya pernah bahas ini di jeda soft harusnya. Jeda soft apa ya? Saya lupa. Saya bahas dengan ini dengan salah satu kolega saya dulu. Jadi mungkin saya akan ini ya. Sudah saya sudah pernah ini apa? Sudah pernah saya bahas ini ZPD dan Istioforiformes ini di YouTube. Hmm, ini teman-teman. Saya dulu itu membahas bagaimana cara membedakan genus per genus gitu. Karena dulu kolega saya ada yang tanya, lah kenapa kok kemudian Makaira indica, ini kan Makaira indica ya, ini Makaira indica ya. Makaira indica itu berubah nama menjadi Istiompax indica. Ini kan yang sama teman-teman, bukan beda genus saja, tapi ini sebenarnya adalah genus terbaru gitu ya. Jadi ini bukan apa ya, bukan genus yang ya ini genus yang berbeda, tapi bukan ikan yang berbeda gitu ya. Jadi Makaira indica ini sudah diupdate menjadi Istiompax indica dan itu sudah saya bahas di video tersebut. Kenapa kok kemudian pindah tuh dari Makaira jadi Istiompax? Itu dengan teori saya sendiri. Karena kalau di ini ya, kalau di buku identifikasinya itu masih tahun 1998 sampai 2001 pokoknya dari 6 volume itu Carpenter. Nah, itu dia belum diupdate menjadi istiompak sehingga kita harus mencari penciri apa yang kemungkinan besar menjadi alasan mengapa Makaira itu menjadi istiompak. Itu saya sudah jelaskan 40 menit seperti itu. Nah, itu ya. Ini Morai Il. Kayaknya teman-teman Morai Il ini susah identifikasinya, saya akui itu. Bahkan nelayan saya pun juga susah untuk mengidentifikasi yang namanya Morai Il ini karena memang warnanya apa itu susah. Tapi ada yang menarik dari Morai Il, teman-teman. Yang menarik ini bolak-balik ya. Oh ya, semua itu keluarnya tuh ini apa keluarnya tuh si penemuan ini penemuan besar sebenarnya, cuman mungkin kurang terdengar ya kalau semisal memang kita terlalu terfokus dengan pertandingan kemarin mungkin Jepang gitu kan. Kemudian ada nggak tahu Pakuwon Mall ini saya males untuk mengklik tren sebenarnya karena saya tahu kalau saya klik tren ada pedagang-pedagang yang tidak betul itu selalu menggunakan kata-kata apapun yang ada di trending. Jadi pasti udah masuk malam ini pasti malam ini. Wow itu wah potensi sekali. Ayo ting ting lah kangen lah apa semuanya. Hujan lagi apalah whatever. Tapi ya nggak ada masalah kita fokus dengan Jepang atau apa. Cuman memang kalau di dunia paleontologi ini lagi trendingnya itu Cybertooth tadi gitu ya. Nah, sebenarnya yang kembali lagi ke sini ya, Morai. Ini yang menarik dari Morai itu saya selalu berkata Morai ini kalau semisal teman-teman mendapatkan Morai, mendapatkan belut Morai yang menarik itu adalah bagian kepala. Karena ini Morai nih, dia punya dia punya mulut kedua, teman-teman. Jadi Morai itu selalu punya mulut kedua. Jadi kalau semisal teman-teman ya itu ini apa
dapat morai, teman-teman lihat kepalanya, pegang kepalanya. Jadi itu secondary mouth-nya dia. Saya lupa apakah apa namanya? Oh, hiopial, sorry. Paringeal. Sorry. Salah sebut saya. Paringeal, Paringeal jauh. Nah, ini dia punya dua mulut, teman-teman. Itu saktinya Morai Il. Dan bukan hanya dua mulut, dia punya struktur gigi yang tidak wajar biasanya. Nah, ini gigi ada di pinggir nih, ya kan? Kanan, kiri ada, tengah pun ada. Jadi kalau gigi, jadi langit-langitnya itu ada giginya lagi gitu loh. Ya, kalau semisal langit-langit yang ada bergigi ini memang sudah apa ya? Memang bukan cuman di Moray Eel. Yang lebih ekstrim itu ada di sidat anjing. Astagfirullahaladzim. Sidat anjing. Memang namanya sidat anjing. Ini loh sidat anjing. Bukan ini ya. Bukan bicolor. Sorry bro. Salah bro. Sidat anjing kok bicolor loh. Bicolor ini sidat kebo. Bukan sidat anjing. Sidat anjing itu siapa nama dia? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Kok saya lupa sidat. Siapa namanya ya? Saya lupa teman-teman. Shit. Sidat gigi anjing. Apa keluar dia? Bukan dong. Sidat asu dia bilangnya soalnya. Bukan juga. Apa nama dia? Astagfirullahaladzim. Lupa saya. Lupa saya. Bener-bener lupa saya. Siapa namanya ya? Se- Kenapa orang-orang ini ya? Kalau di daerah daerah pantai selatan itu bilangnya sidat anjing, sidat asu. Tapi kok nggak keluar dia? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Siapa nama dia? Dan Kongresox. Ini dia. Astagfirullahaladzim. Sampai lupa saya. Ini Kongresox. Tit. Nah, ini juga kan. Nah, ini gigi kompleks sekali bahkan. Berapa lajur nih? Ada gigi kecilnya, ada gigi ininya. Nah, ini jadi lebih ke dinosaurus tapi lebih ngeri dari dinosaurus kalau kata saya. Kayak giginya ini apa kayak kalau mulutnya struktur mulutnya itu kayak Spinosaurus gitu ya. Karena dia panjang lalu kemudian ada ininya gitu ya. Spinosaurus, teman-teman tahu Spinosaurus tuh. Ini Spinosaurus ya. Kan gini kan, mancong ini loh tulangnya. Kan tulangnya kan kayak gini kan dia apa untuk apa dah? Wah, whatever. Ini loh, dia kan ada lekuknya gitu ya. Kenapa gua masuk ke link? Allah. Nah, pokoknya itu kan ada ini ya, ada apa ya, ada kayak kayak beatnya. Nah, ini sama kayak di Kongresox ini, cuman dia giginya lebih ngeri kalau kata saya. Walaupun mungkin kalau ini kan ukurannya besar sekali, kalau ini nggak besar yang kayak apa enggak. Ini mungkin 1 meteran gitu itu. 1 2 meter lah mungkin paling maksimal. Kongresox berapa ya? Sebentar. Biasanya yang umum Talaponoides
Kita lihat ya. Ini sidat anjing harusnya. Kenapa yang disebut sidat anjing kok jadi sidat kebo ya? Kalau di saya tuh sebenarnya sidat kebo yang sidat tadi ya, Anguilla bicolor itu. Ini harusnya dia dia oh sampai maturity sampai 250 cm jadi 2 meter setengah ya. Sampai 2,5 meter. Itu. Ini sidat anjing harusnya. Nggak tahu kok namanya nggak ini. Morai, Morai ini wah dan dia memang bisa dipeting gini kalau sudah jinak. Tapi kalau Anda berikan dia tempat sembunyi yang memang dia benar-benar bisa sembunyi, tunggulah setahun 2 tahun tuh ketemu kalau hari raya paling hilang dia. Luar biasa, luar biasa. Ini ikan-ikan ini ya, damsel-damselan kayaknya. Ini ada Dory. Dia pasti sedang lupa apa yang dia lakukan. Enggak. Dory, Dory. Ini Dory kalau kalau di ini aja, kalau di apa namanya? Kalau di film ya itu namanya Dory. Tapi kalau di dunia nyata ini blutang. Jangan ngomong ikan Dory. Kalau ikan Dory itu dia sudah beda ikan. Ikan Dory sama Dory yang di kartun itu beda. Ikan Dory itu adalah Dory fish. Ini bukan Dory, ini blutang. Dory itu yang ini. Ini Dory. Jadi beda ikan ya, beda ikan. Ini blutang, ini Dory. Itu kalau di dunia nyata. Cuman memang biasanya orang-orang manggil Dory ya ini ya. Ini blutang. Ikan Dory, ini ikan Dory. Nah, daging ikan Dory itu sangat lembut sekali. Banyak yang suka apa. Nah, cuman kemudian dagingnya itu hampir mirip seperti Pangasius, patin. Gitu ya. Biasanya orang-orang ngomong, oh ini daging Dory. Artinya bukan dagingnya John Dory ini, tapi dagingnya patin. Biasanya daging patin di fillet bersih, itu dia ngomongnya daging Dory. Karena tekstur dan rasanya katanya mirip-mirip gitu. Nah, jangan kemudian berpikir daging Dory itu dagingnya blutang ini. Teman-teman biasanya dapat daging. Itu ukurannya setelapak katakan, setelapak tangan. Ikan ini di fillet setelapak tangan, teman-teman bayangkan ikan belutang itu seberapa memang. Belutang fish, belutang kita bisa lihat dari fish base harusnya mana fish base. Loh, oh salah 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 belutang fish base. Bukan belutang bukan surgeon, bukan yang ini. Belutang fish base. Beda-beda ya teman-teman. Pelet surgeon. Oh, pelet ya. Oh, kalau di Fishbase dia ngomongnya pelet surgeon ya. Biasanya ini disebutnya blutang. Berarti mungkin bisa jadi ada kesalahan juga. Blutang. Blutang ini dia max length-nya 30 cm. Besar ya. 30 cm. Tapi 30 cm itu artinya setackle ya. Tapi itu sudah pasti sudah jarang sekali sampai ukuran segitu. Biasanya kecil-kecil saja. Dan ini dihias pasti laku gitu loh. Cuman kalau dagingnya setelapak tangan gini, ini kayaknya terlalu mengada-ngada dengan daging yang tebal gitu ya. Dan panjang biasanya kan. Untuk di yang teman-teman lihat di daging dori gitu ya. Pasti bukan ini. Ini tipis. Ikannya kelihatan tipis dan kemudian lebar gitu. Ini kan. Absolutely. Wih, tuh ini damsel-damselan apa ini? Itulah pokoknya. Kromisan. Apa itu? Oke teman-teman. Ini sisanya apa ini? Random, random.
Ini Nudie Branch itu siput laut, teman-teman. Lucu ya, kalau semisal diginikan. Jual mainan orang ini. Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Oke, teman-teman. Sekian sepertinya sebenarnya sudah agak panjang ya. Saya tidak tahu sudah berapa ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan stay scientific, stay in logic. Jadi tetap amis. Apalah, nggak tahu gua, nggak ada tagline-nya. Yuk, assalamualaikum. Mana nih? Kenapa selalu mencari stop recordingnya di mana?